Apakah manusia menyangka dia ditinggalkan untuk berkata amanna, kami beriman, wa hum la yuftanu, sedangkan mereka tidak diuji. Allah enggak membiarkan. Apa faedahnya? Setelahnya Allah berfirman, laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh orang-orang terdahulu sebelum mereka itu diuji, telah diberikan fitnah, telah diberikan ujian. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana orang-orang yang shadaqu, yang benar, dan Allah mengetahui mana orang-orang yang dusta. Dari mana? Dari ujian tersebut. Orang-orang shadaqu ini, orang-orang yang benar ini, orang-orang yang istiqamah. Orang-orang yang istiqamah setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqamah ini, mereka adalah orang-orang yang benar, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana keimanannya, istiqamah atau tidak. Ya, oleh karena itu tidak cukup kita hanya mengatakan iya kok saya beriman, iya kok saya yakin, sebelum diuji. Ya, ujian ini yang menguji kita sampai di mana kita istiqamahnya, agar kita menjadi orang-orang yang benar. Sama seperti teman-teman yang mungkin mereka hijrah, dia sudah muslim dari lahir, hanya saja mungkin muslimnya ya muslim abangan, hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, qadarallahu wa masya'a fa'ala, di pertengahan hidupnya Allah memberikan hidayah. Hidayah itu taufik untuk mengikuti kebenaran. Dia mencoba untuk hijrah. Hijrah dari maksiat kepada ta'ah. Hijrah dari syirik kepada tauhid. Hijrah dari kufur kepada iman. Hijrah dari bid'ah kepada sunnah. Itu akan diuji. Akan diuji istiqomah atau tidak. Jangan dikira ketika dia hijrah gak ada ujian. Lah, jangan. Dan memang seperti itu keimanan, dia diuji, ini benar gak hijrahnya. Orang-orang yang tidak benar hijrahnya atau hanya sekedar ikut-ikutan, ikut tren, karena sekarang itu hijrah itu jadi tren. Hijrah jadi tren, hanya sekedar tren. Mereka ikut-ikut tren, begitu diuji luntur, berarti dia tidak istiqamah dan belum pantas dikatakan sebagai orang yang hijrah. Ya. Hijrah yang benar-benar hijrah, dia akan diuji istiqamah atau tidak. Ya. Jadi keimanan bukan hanya sekedar keimanan semata, harus diiringi dengan istiqamah. Harus diiringi dengan istiqamah. Namun ya jemaah, azani Allahu iyyakum, di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat dalam surat Fussilat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengiringi istiqamah itu dengan istighfar. Ya, Allah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Istiqamahlah kalian kepadanya, wastaghfiruhu, dan mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kata Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, wa hadha yadullu ala anna al-istiqamata al-haqiqiyata la yablughuha ayyi ahadin. Ini menunjukkan bahwa istiqamah itu, istiqamah yang hakiki, istiqamah yang betul-betul istiqamah, tidak ada satupun orang yang bisa mencapainya. Ya, tidak ada satu orang pun yang bisa mencapainya. Artinya betul-betul istiqomah, dia nggak berubah gitu, nggak goyang, nggak ada. Orang-orang yang istiqomah terkadang dia goyang. Istiqomah apa sih? Istiqomah itu berjalan pada relnya, ya, pada jalurnya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena istiqomah itu adalah ejawanta daripada ihdinas siratal
mustaqim, istiqamah. Dan tidak ada, hatta ahli ilmu yang paling tinggi sekalipun, dia tidak ada lurus lempeng begitu, nggak belok-belok. Tidak ada. Pasti ada ketika dia berjalan, dia miring ke kiri, kemudian balik lagi, miring ke kanan, balik lagi. Bukankah kita naik kendaraan seperti itu? Ada lempeng begitu, setirnya dikunci itu, ya? Tak mungkin. Kadang kita menghindar, ya tidak menghindar, atau bahkan mungkin kita ngantuk, terkadang kesini, ada kelalaian. Tidak ada yang betul-betul istiqomah yang dia tegar, tidak ada. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan istighfar. Istighfar ini cara untuk mengembalikan kepada relnya. Ya. Hatta ahli ilmu yang paling tinggi sekalipun terkadang tergoda ketika sadar. Hanya saja bedanya ahli ilmu, ya, dengan orang awam istiqomahnya beda. Kalau ahli ilmu dia tahu bahwasanya dia sedang menyimpang, dia harus kembali dengan cara istighfar. Kalau orang awam terkadang dia tidak tahu kalau dia sedang menyimpang. Ya. Makanya dikatakan oleh Allah, wastaghfiruhu, mohon ampunlah pada Allah. Ketika saat kita berusaha istiqomah tanpa disadari kita keluar dari relnya, segera istighfar agar kita kembali kepada relnya. Itu maksudnya. Ya, wastaghfiruhu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita umpama taubat dari riba. Taubat dari riba. Ingin kembali hijrah kepada syariah yang bebas dari riba. Pastinya karena mungkin kita dahulu sudah terbiasa dengan riba, banyak tawaran riba, itu akan tergoda di sana. Wah, ini ada tawaran menarik, tapi riba. Sementara dirinya sedang butuh. Ya. Dan dia dirinya sedang berusaha untuk menghindari riba, untuk hijrah dari riba. Terus tawaran itu datang. Terkadang tergoda hati kita itu. Ya, belum lagi nanti alasannya, wah kepepet. Saat kita tergoda, saat kita hampir menyimpang, beristighfar pada Allah untuk mengembalikan diri kita di relnya, di atas jalan yang lurus, untuk istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Butuh istighfar itu, butuh. Makanya di antara cara agar kita bisa istiqamah, selain ada beberapa poin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan terdahulu, yaitu istighfar, az-zikru, banyak berzikir, dan zikir yang paling banyak kita ucapkan adalah istighfar. Agar kita bisa istiqamah. Pertemuan terdahulu bagaimana kita bisa istiqamah? Yang pertama, al-ilmu. Tidak mungkin kita bisa istiqamah tanpa ilmu. Belajar, terus menuntut ilmu. Jangan sombong. Mentang-mentang udah tua, ngapa sombong, apa kamu belajar? Jangan. Karena sebagian mereka, gurunya masih muda, ustadznya masih muda, saya udah tua, buat apalah, udahlah, udah saya begini aja. Lah, tidak demikian. Jangan sombong. Ilmu itu tidak mengenal usia. Ilmu itu tidak mengenal usia. Berapa saja. Ya, bahkan mungkin sebuah ungkapan, bukan hadis ya, kalau saya kira ini bukan hadis. Talabul ilmi minal mahdi lal lahdi, ini bukan hadis, ungkapan bahasa Arab saja, karena sebagian mereka menisbahkan ini hadis. La, laisa minal hadis. Talabul ilmi minal mahdi lal lahdi, lakinnahu ma'nahu sahih, tapi maknanya sahih. Menuntut ilmu dari minal gendongan, timangan, ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Ya, ini dari lahir sampai mati. Tidak ada batasan. Maknanya sahih, tapi ini bukan hadis. Ini bukan hadis, hanya ungkapan dari bahasa Arab. Ada sebagian mereka menisbahkan ini hadis. Kalau ada yang mengatakan, "Oh, ini hadis," kadzdzab. Hadis yang tidak ada asalnya. Ya, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Bahkan juga dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, ma'al muhbirah
ilal maqbarah. Hendaklah kita bersama dengan muhbirah. Muhbirah ini ungkapan orang yang memiliki tinta, muhbirah. Maksudnya di sini adalah ulama. Ya, maksudnya di sini adalah ulama. Bersama dengan ulama ilal maqbarah, sampai ke kubur. Sampai ke kubur artinya menuntut ilmu bersama dengan ulama sampai ke kubur. Tidak ada batasan umur di sana. Ya, hanya orang-orang yang sombong yang dia mengatakan, wah saya udah tua, udahlah nggak usah ini lagi, saya tinggal menunggu saja. Masya Allah, la ya. Orang yang seperti ini tidak akan bisa istiqamah. Makanya agama mereka, orang-orang tua yang seperti ini, agama mereka ya udah dari dulunya begitu agamanya. Ya, ini udah dari dulunya. Udah bapak moyang kita seperti ini udah di masyarakat seperti ini. Ini orang-orang tua yang malas menuntut ilmu, malas belajar. Agamanya mengikuti masyarakat yang jauh daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ya seperti itu agama mereka, dan mereka tidak bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ma'al jamaah, bersama dengan jamaah, artinya bersama dengan jamaah kaum muslimin, apalagi dalam menegakkan salat 5 waktu bersama dengan jamaah. Kalau salat kita tidak bersama dengan jamaah, kita tidak akan bisa istiqamah. Kita tidak akan bisa istiqamah. Selalu menegakkan salat berjamaah, salat wajib berjamaah di masjid 5 waktu. 5 waktu. Karena lagi-lagi sebagian mereka orang tua ada yang salatnya di rumah. Ya, salat zuhur, asar di rumah. Maghrib sama isya doang, atau maghrib sama subuh aja salat berjamaah. Isyanya juga kadang di rumah. Ada lagi. Orang yang seperti ini tidak akan bisa istiqamah. Ya, saya mengatakan demikian karena memang orang tua saya seperti itu. Ya, saya seperti itu. Banyak orang tua yang seperti ini ternyata. Banyak orang tua yang seperti ini. Salatnya hanya berjamaah dengan beberapa waktu saja ya, cuman ya kalau subuh itu pun kalau bangun subuh ya. Salat maghrib doang terkadang berjamaah. Zuhur, asar, isya itu di rumah. Ini tidak benar. Orang yang seperti ini tidak akan bisa istiqamah. Salat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin selain membawa kepada istiqamah, ini diwajibkan dalam Islam. Ya, ini diwajibkan dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang saleh. Itu kita bisa, agar kita bisa istiqamah, berteman dengan orang-orang yang saleh. Kita berusaha untuk istiqamah, tapi teman kita penjudi, peminum khamar, pemain riba, bahkan mungkin pelaku kesyirikan, kita tidak akan bisa istiqamah. Kita tidak akan bisa istiqamah. Istiqamah bersama dengan teman-teman yang saleh. Istiqamah bersama dengan teman-teman yang saleh. Dan yang terakhir yang seperti ini, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa istiqamah. Utamanya di pagi dan petang. Pelajari zikir pagi dan petang agar kita bisa istiqamah. Kemudian setelahnya banyak istighfar pada Allah. Banyak istighfar. Kalau istighfar ini tidak berkaitan dengan pagi dan petang, kapan saja, apalagi saat kita berbuat kesalahan, segera istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wastaqimu ilaihi wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dan ini juga apa yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa la yastati'ul istiqamata haqqal istiqamah. Bahwasanya manusia tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mampu mereka istiqamah dengan sebenar-benarnya istiqamah. Artinya dia tidak bisa terus lurus seperti ini, nggak bisa. Banyak sekali godaan, dan godaan ini sudah fitrah, sunnatullah. Siapapun manusia digoda. Ya, jangankan godaan dari syaitan yang tidak terlihat, godaan dari temannya pun banyak. Godaan dari temannya pun banyak yang nyata, yang menggoda kita untuk keluar dari istiqamah banyak.
apalagi dari syaitan yang selalu membisikkan ke telinga dan hati kita. Ya. Jadi tidak ada manusia yang bisa istiqamah dengan sebenar-benarnya istiqamah. Namun kita bisa mengembalikan diri kita pada relnya agar kita bisa istiqamah dengan cara istighfar, dengan cara banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu juga dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saddidu wa qarribu. Saddidu yakni berbuat baiklah, selalu berbuat baik. Di sini maknanya adalah al-isabah fi jamil aqwali wal a'mal, selalu berbuat benar, selalu shawab pada semua perkataan dan amalan serta tujuan. Wa qarribu, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita bisa istiqamah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah pada pertemuan akan datang setelah Ramadan ya. Ya, setelah Ramadan menunggu informasi dari panitia kajian. Insyaallah kita lanjutkan kajian.